Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres di sana seiring bertambahnya usia? Mungkin ada rasa tidak nyaman, nyeri, atau bahkan kesulitan dalam momen intim yang dulunya mudah. Ini adalah topik yang seringkali membuat banyak pria di usia senja merasa malu untuk membicarakannya. Sebuah realitas pahit yang bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa masalah kesehatan privat ini, seperti fibrosis penis, bisa dipicu oleh hal-hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bahkan dari makanan sehat yang kita konsumsi setiap hari. Ya, Anda tidak salah dengar. Buah-buahan yang kita anggap baik untuk tubuh ternyata bisa jadi pemicu tersembunyi. Kondisi fibrosis penis atau penyakit Peyronie adalah penumpukan plak jaringan parut di dalam penis yang bisa menyebabkan kelengkungan yang menyakitkan, ereksi yang sulit, dan dampak emosional yang mendalam. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kepercayaan diri dan kebahagiaan Anda. Tapi jangan khawatir. Ada rahasia yang perlu Anda ketahui. Dan rahasia ini ada di dapur kita sendiri. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 buah yang mungkin tanpa sadar Anda konsumsi, yang berpotensi memicu atau memperburuk fibrosis penis. Lebih dari itu, kita juga akan membahas 5 buah luar biasa yang justru bisa menjadi tameng pelindung Anda, membantu mencegah kondisi menyakitkan ini, dan menjaga kesehatan vitalitas Anda di usia senja. Pastikan Anda menonton sampai habis, karena ada informasi penting yang akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan buah pertama yang mungkin perlu Anda batasi atau hindari konsumsinya. Terutama jika Anda mengidap diabetes atau masalah sirkulasi. Buah ini adalah nangka. Ya, nangka, buah tropis yang lezat dan digemari banyak orang di Indonesia. Nangka, terutama yang sudah matang sempurna, memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Konsumsi gula berlebih secara terus-menerus dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, yang pada gilirannya bisa memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini, seiring waktu, dapat merusak pembuluh darah kecil yang sangat penting untuk kesehatan penis. Pembuluh darah yang rusak dan kaku tidak dapat mengalirkan darah dengan baik. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya fibrosis atau penumpukan plak di jaringan penis. Bayangkan, Anda menikmati manisnya nangka, tetapi di sisi lain, potensi masalah sedang menanti di kemudian hari. Tidak hanya itu, nangka juga cukup kaya serat, yang bagus dalam jumlah moderat. Tetapi dalam jumlah sangat besar bisa memicu masalah pencernaan bagi sebagian orang, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Jadi, saran kami, nikmatilah nangka sesekali dan dalam porsi kecil, terutama jika Anda memiliki riwayat diabetes atau masalah vaskular. Jangan jadikan nangka sebagai camilan harian atau pengganti makanan utama. Selanjutnya, buah yang juga perlu diwaspadai adalah durian. Si raja buah ini memang punya penggemar fanatik, termasuk di Indonesia. Aromanya yang khas dan rasanya yang creamy memang menggoda. Namun, sama seperti nangka, durian juga sangat tinggi kalori, gula, dan lemak. Konsumsi durian berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan, resistensi insulin, dan peradangan sistemik, lemak jenuh dalam durian. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dan berkontribusi pada aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di arteri. Pembuluh darah yang tersumbat ini tidak hanya berbahaya bagi jantung, tetapi juga bagi aliran darah ke penis. Ingat, ereksi yang sehat sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Jika pembuluh darah di penis tersumbat atau rusak karena peradangan dan penumpukan plak, risiko fibrosis akan meningkat drastis. Selain itu, adalah kepercayaan tradisional. Durian sering dianggap panas dan bisa meningkatkan tekanan darah pada beberapa individu yang sensitif. Efek panas ini bisa jadi indikasi adanya respons inflamasi dalam tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, meskipun durian begitu menggoda, batasi konsumsinya. Anggaplah durian sebagai hidangan istimewa yang hanya dinikmati sesekali. Bukan makanan pokok. Jangan makan lebih dari 1 atau 2 biji dalam satu waktu.
dan hindari mengonsumsinya setiap hari. Kesehatan vitalitas Anda jauh lebih penting daripada kenikmatan sesaat. Dan yang ketiga, buah yang mungkin mengejutkan Anda adalah rambutan. Buah kecil manis dengan rambut-rambut unik ini memang sangat populer, terutama saat musimnya, seperti nangka dan durian. Rambutan juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, terutama varietas yang sangat manis. Mengonsumsi rambutan dalam jumlah besar, apalagi jika Anda bisa menghabiskan satu ikat sendirian, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan gula darah yang sering dan tidak terkontrol dapat memicu stres oksidatif dan glikasi produk akhir tingkat lanjut AGEs dalam tubuh. Proses ini merusak sel-sel dan jaringan, termasuk jaringan elastis di pembuluh darah dan organ intim. Kerusakan ini dapat menyebabkan pengerasan jaringan, mengurangi elastisitas, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan jaringan parut seperti fibrosis. Bayangkan bagaimana gula berlebih bisa mengkaramelisasi protein dalam tubuh, membuatnya menjadi kaku dan tidak berfungsi optimal. Itulah yang terjadi pada tingkat mikroskopis. Oleh karena itu, jika Anda penggemar rambutan, nikmatilah dalam porsi yang wajar. Mungkin hanya beberapa butir saja sebagai camilan, bukan sebagai pengganti buah-buahan lain yang lebih rendah gula. Penting untuk diingat bahwa kunci dari semua ini adalah moderasi. Buah-buahan ini tidak secara otomatis beracun, tetapi konsumsi berlebihan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau predisposisi genetik, dapat memicu masalah yang tidak kita inginkan. Sekarang, setelah kita membahas buah-buah yang perlu diwaspadai, mari kita lanjutkan dengan buah berikutnya yang juga perlu perhatian. Buah keempat yang mungkin perlu Anda perhatikan konsumsinya, terutama jika berlebihan, adalah salak. Salak, dengan kulitnya yang bersisik seperti ular dan daging buahnya yang renyah serta terkadang sedikit sepat, adalah buah yang sangat umum di Indonesia. Beberapa varietas salak, terutama yang manis, juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, mirip dengan buah-buahan sebelumnya. Konsumsi gula berlebih dari salak dapat berkontribusi pada masalah kesehatan metabolik, termasuk risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Diabetes adalah salah satu faktor risiko utama untuk disfungsi ereksi dan masalah vaskular lainnya yang pada akhirnya dapat mengarah pada kondisi seperti fibrosis penis. Selain itu, salak juga memiliki sifat astringen atau sepat, terutama varietas tertentu yang disebabkan oleh kandungan tanin. Meskipun tanin memiliki beberapa manfaat antioksidan, dalam jumlah sangat besar, tanin bisa mengganggu penyerapan beberapa nutrisi dan pada beberapa individu bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit. Kesehatan pencernaan yang buruk bisa berdampak pada kesehatan umum dan respons inflamasi tubuh. Jadi, meskipun salak adalah camilan yang enak, nikmatilah secukupnya. Jangan mengonsumsi terlalu banyak dalam satu waktu. Dan pastikan Anda tetap mengonsumsi variasi buah lain yang lebih kaya nutrisi dan rendah gula. Ingat, keseimbangan adalah kunci. Dan buah kelima yang perlu diperhatikan adalah mangga, terutama yang sudah sangat matang dan manis. Mangga memang sangat nikmat, apalagi saat musimnya, dengan tekstur lembut dan rasa manisnya yang memanjakan lidah. Namun, sama seperti nangka, durian, rambutan, dan salak manis, mangga yang matang sempurna memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya, gula dari mangga akan cepat diserap ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Lonjakan gula darah yang berulang-ulang dapat menyebabkan resistensi insulin dan mempercepat proses glikasi, di mana molekul gula menempel pada protein dan lemak, merusak strukturnya. Kerusakan ini dapat mempengaruhi elastisitas pembuluh darah dan jaringan ikat, termasuk yang ada di penis. Seiring waktu, jaringan yang rusak ini dapat menjadi kaku dan membentuk jaringan parut. Inilah cikal bakal fibrosis. Bayangkan, pembuluh darah Anda seharusnya lentur dan elastis untuk mengalirkan darah dengan lancar, tetapi karena proses glikasi ini, mereka menjadi seperti pipa yang berkarat dan kaku. Ini tentu akan sangat mengganggu fungsi ereksi dan kesehatan penis secara keseluruhan. Jadi, jika Anda penggemar mangga,
Pilihlah mangga yang tidak terlalu matang atau nikmatilah dalam porsi kecil. Kombinasikan dengan sumber protein atau serat lain untuk memperlambat penyerapan gula. Nah, tadi kita sudah bicara tentang buah-buah yang perlu diwaspadai karena potensi efek negatifnya jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke sisi yang lebih cerah, yaitu 5 buah luar biasa yang justru bisa menjadi sekutu Anda dalam menjaga kesehatan penis dan mencegah fibrosis. Buah pertama yang sangat direkomendasikan adalah alpukat. Alpukat adalah salah satu buah super yang sangat kaya manfaat. Buah ini mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sehat, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak sehat ini membantu mengurangi kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, sehingga menjaga arteri tetap bersih dan lentur. Sirkulasi darah yang lancar adalah fondasi utama untuk ereksi yang sehat dan pencegahan fibrosis. Selain itu, alpukat juga kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan, termasuk di penis. Dengan mengonsumsi alpukat secara teratur, Anda memberikan perlindungan ekstra bagi pembuluh darah dan jaringan Anda. Alpukat juga mengandung kalium, yang penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah yang terkontrol sangat penting untuk kesehatan vaskular secara keseluruhan. Anda bisa menikmati alpukat sebagai tambahan dalam salad, di atas roti panggang, atau bahkan di-blend menjadi jus tanpa gula tambahan. Jadikan alpukat sebagai bagian rutin dari diet harian Anda, dan rasakan manfaatnya bagi vitalitas Anda. Kemudian, buah kedua yang sangat direkomendasikan adalah semangka. Ya, buah yang menyegarkan ini bukan hanya pelepas dahaga saat cuaca panas, tetapi juga punya rahasia besar untuk kesehatan pria. Semangka kaya akan citrulline, sebuah asam amino yang diubah menjadi L-arginin di dalam tubuh. L-arginin adalah prekursor nitric oxide, sebuah senyawa yang sangat penting untuk melebarkan pembuluh darah. Nitric oxide bekerja dengan merelaksasi otot-otot di dinding pembuluh darah, memungkinkan aliran darah yang lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Peningkatan aliran darah ini sangat krusial untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat, serta membantu mencegah penumpukan plak fibrosis. Bayangkan, semangka seperti Viagra alami yang lembut dan aman untuk tubuh Anda. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, sebuah antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada buah ini. Likopen dikenal dapat melindungi sel-sel dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan prostat, dengan sifat antiinflamasi dan kemampuannya meningkatkan sirkulasi. Semangka adalah buah yang sangat baik untuk dimasukkan dalam diet harian Anda. Anda bisa mengonsumsi semangka potong sebagai camilan atau membuat jus semangka murni tanpa tambahan gula. Jadikan semangka sahabat Anda untuk kesehatan vitalitas yang prima. Kita sudah melihat bagaimana alpukat dan semangka bisa membantu. Sekarang, ada 3 buah lagi yang tak kalah penting untuk kesehatan Anda. Mari kita lanjutkan dengan buah ketiga yang juga sangat direaktif dalam mencegah fibrosis dan menjaga kesehatan pria, yaitu pepaya. Buah tropis yang mudah ditemukan di mana-mana di Indonesia adalah harta karun nutrisi. Pepaya mengandung enzim papain dan chimopapain, yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk pembentukan jaringan parut dan fibrosis, dengan mengurangi peradangan dalam tubuh. Pepaya membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat, agar tetap elastis dan berfungsi dengan baik. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin C dan A, 2 antioksidan penting yang melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak DNA dan protein dalam sel, memicu proses penuaan dini dan peradangan. Dengan pasokan antioksidan yang cukup dari pepaya, tubuh Anda lebih siap untuk melawan kerusakan ini, termasuk di area sensitif seperti penis. Pepaya juga dikenal baik untuk pencernaan karena kandungan seratnya, dan pencernaan yang sehat berkontribusi pada penyerapan nutrisi yang optimal serta mengurangi beban peradangan pada tubuh. Anda bisa menikmati pepaya potong sebagai sarapan,
camilan siang, atau mencampurkannya dalam smoothie. Pilihlah pepaya yang sudah matang sempurna agar rasanya manis alami dan enzimnya aktif. Jadikan pepaya sebagai bagian dari rutinitas harian Anda untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesehatan vitalitas Anda. Warga yang sangat bermanfaat adalah nanas. Nanas adalah buah tropis lain yang kaya akan bromelain, sebuah kompleks enzim yang memiliki sifat antiinflamasi dan fibrinolitik yang luar biasa. Fibrinolitik berarti kemampuan untuk memecah fibrin, protein yang terlibat dalam pembentukan gumpalan darah dan jaringan parut. Sifat ini sangat relevan dalam konteks pencegahan fibrosis penis, karena bromelain berpotensi membantu mengurangi atau mencegah pembentukan plak jaringan parut yang menjadi karakteristik fibrosis, dengan mengurangi peradangan dan membantu membersihkan sisa-sisa protein yang tidak diinginkan. Nanas dapat menjaga elastisitas jaringan dan mendukung aliran darah yang sehat. Selain bromelain, nanas juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin C adalah antioksidan penting yang juga berperan dalam produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat yang kuat, namun lentur. Pembuluh darah yang kuat dan elastis adalah kunci untuk ereksi yang sehat dan pencegahan kerusakan jaringan. Anda bisa mengonsumsi nanas segar sebagai camilan, menambahkannya ke dalam salad buah, atau membuat jus nanas murni. Perlu diingat bahwa bromelain paling aktif dalam nanas segar. Hindari nanas kalengan yang sudah melalui proses pemanasan, karena panas dapat merusak aktivitas enzim. Nikmati nanas secara teratur, dan biarkan manfaatnya membantu menjaga kesehatan vitalitas Anda. Ya, dan buah kelima yang tak kalah penting untuk kesehatan vitalitas Anda adalah apel. Mungkin apel terdengar biasa saja, tetapi jangan remehkan kekuatan buah sederhana ini. Apel adalah sumber antioksidan yang sangat baik, terutama quercetin dan berbagai polifenol. Quercetin, khususnya, telah diteliti karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan mengurangi peradangan kronis. Faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan fibrosis. Selain itu, apel juga mengandung serat larut yang disebut pektin. Pektin tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu menjaga kadar kolesterol sehat dan mengontrol kadar gula darah. Seperti yang telah kita bahas, kadar gula darah dan kolesterol yang tidak terkontrol adalah pemicu utama masalah vaskular dan peradangan yang dapat menyebabkan fibrosis. Dengan mengonsumsi apel secara teratur, Anda membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis, memastikan aliran darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital Anda. Apel juga merupakan sumber vitamin C yang baik, yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Anda bisa menikmati apel sebagai camilan kapan saja, menambahkannya ke oatmeal, atau mengirisnya ke dalam salad. Pastikan Anda mengonsumsi apel beserta kulitnya, karena sebagian besar antioksidan dan seratnya terdapat di sana. Apel adalah contoh sempurna bagaimana kebiasaan sehat yang sederhana bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup Anda di usia senja. Jadi, ingatlah, buah-buahan seperti nangka, durian, rambutan, salak, dan mangga yang sangat matang, meskipun lezat, perlu dikonsumsi dengan hati-hati dan dalam porsi terbatas. Terutama jika Anda memiliki riwayat diabetes atau masalah vaskular. Konsumsi berlebihan bisa memicu peradangan dan masalah metabolik yang secara tidak langsung berkontribusi pada risiko fibrosis penis. Di sisi lain, buah-buahan seperti alpukat, semangka, pepaya, nanas, dan apel adalah sahabat sejati Anda dalam menjaga kesehatan vitalitas. Mereka kaya akan antioksidan, enzim antiinflamasi, vitamin, dan mineral yang mendukung sirkulasi darah yang lancar, mengurangi peradangan, dan melindungi jaringan dari kerusakan. Semua faktor kunci dalam mencegah fibrosis. Kesehatan Anda di usia senja sangat berharga. Perubahan kecil dalam diet, seperti memilih buah yang tepat dan mengonsumsinya dengan bijak, bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup dan kebahagiaan Anda. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat tubuh Anda. Dengan pengetahuan ini,
Anda sekarang memiliki kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik demi kesehatan dan vitalitas Anda. Bagaimana pendapat Anda? Pernahkah Anda merasakan manfaat atau mungkin efek samping dari buah-buahan ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar cerita dari Anda, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Jika video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya yang akan kami bagikan secara rutin. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Ingat, usia hanyalah angka. Anda berhak hidup sehat, bahagia, dan penuh vitalitas di setiap tahap kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan